Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki perjalanan ruh yang tersingkap dalam 10 bab mendalam ini, tariklah napas perlahan, biarkan hatimu hening, dan izinkan dirimu menyimak sebuah rahasia yang jarang disentuh oleh kata-kata. Di sini kita akan menyelam ke kedalaman tasawuf, ke wilayah di mana maut bukan akhir, tetapi pintu menuju cahaya yang selama ini bersembunyi dalam diri. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu sebarkan video ini agar lebih banyak jiwa tersentuh oleh hikmah ini. Bersiaplah, karena yang akan kau dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan dan kematian. Bab 1. Pintu pertama kesadaran. Dalam pandangan makrifat, kematian bukan sekadar akhir dari hidup, melainkan awal dari pengenalan sejati terhadap siapa diri kita tanpa topeng-topeng dunia. Ia adalah pintu pertama yang akan dilewati setiap jiwa. Sebuah pintu yang tampak sunyi, namun menyimpan gema yang memanggil setiap manusia sejak ia pertama kali bernafas. Para arif meyakini bahwa kematian bukan datang tiba-tiba. Ia mendekat perlahan, setia mengikuti setiap langkah kita. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini hanyalah amanah sementara. Dan ketika seseorang mulai merasakan hakikat itu, ia akan berjalan lebih tenang, seolah mengerti bahwa setiap hembusan nafas adalah bagian dari persiapan pulang. Kematian dalam tasawuf dipandang sebagai perubahan keadaan, seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompongnya. Tubuh hanyalah sarung sementara yang suatu hari akan ditanggalkan, agar ruh dapat bergerak dengan lebih bebas dan lebih terang. Karena itu, para pencari Tuhan tidak memandang kematian sebagai musuh, melainkan sebagai transisi menuju rumah asal yang sangat dirindukan. Ketika hati mulai mengenal Tuhan dalam kesunyian, rasa takut pada mati perlahan mencair menjadi penerimaan yang lembut. Ia bukan lagi ancaman gelap, tetapi jembatan menuju kejelasan. Sufi sering menggambarkan hidup di dunia sebagai sebuah sekolah jiwa, tempat manusia belajar apa itu cinta, sabar, syukur, dan ketulusan. Semua pelajaran itu akan menentukan bagaimana ruh melintasi pintu kematian kelak. Mereka yang menjaga kejernihan hati akan merasakan pintu itu terbuka seperti taman yang menyambut dengan cahaya lembut. Namun mereka yang memenuhi hidup dengan kemarahan, kezaliman, dan keserakahan akan merasa pintu itu berat, seolah harus melewati koridor sempit yang menekan. Bukan karena Tuhan keras, tetapi karena hati yang kotor tidak mampu memikul cahaya yang begitu terang. Rahasia terbesar dari pintu kematian adalah bahwa ia selalu mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Di dunia, manusia bisa menyembunyikan kepahitan di balik senyuman, menutupi niat dengan kata-kata, atau menunjukkan kebaikan yang sekadar topeng. Namun di hadapan pintu kematian, semuanya runtuh. Yang terlihat hanyalah keadaan batin yang sesungguhnya, jernih atau gelap, lapang atau sempit, tenang atau gelisah. Karena itu para sufi menekankan pentingnya membersihkan hati, bukan untuk dipuji manusia, tetapi agar perjalanan ruh kelak berlangsung dengan ringan. Pada akhirnya, memahami kematian bukan berarti menunggu ajal datang, tetapi memahami hidup itu sendiri. Ketika seseorang benar-benar sadar bahwa setiap detik adalah kesempatan memperindah jiwa, ia akan berjalan dengan ketenangan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Ia tidak lagi terikat pada kekhawatiran berlebihan, tidak lagi tenggelam dalam ambisi yang membutakan, dan tidak lagi mendendam pada siapapun. Ia mulai hidup dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalanan pulang. Dan ketika saat itu tiba, ia akan melangkah melewati pintu kematian, bukan dengan takut, melainkan dengan rasa damai yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang telah mengenal Tuhannya. Bab 2. Rahasia sunyi alam barzakh. Dalam tradisi tasawuf, barzakh bukanlah tempat yang bisa kita bayangkan dengan gambar-gambar duniawi. Ia bukan lembah, bukan langit, bukan ruang berbentuk. Barzakh adalah keadaan, sebuah wilayah halus yang berada di antara hidup dan mati. Seperti ambang pintu yang tidak dapat dilihat mata, tetapi selalu menunggu setiap jiwa. Para sufi menggambarkannya sebagai lapisan kesadaran yang perlahan terungkap ketika ruh meninggalkan tubuh.
sebuah dimensi yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah terbiasa dengan keheningan dan perenungan. Di sanalah manusia mulai melihat dirinya tanpa batasan fisik, tanpa nama, tanpa gelar, hanya sebagai ruh yang kembali mengenali asalnya. Ketika seseorang memasuki barzakh, ia membawa seluruh getaran hidupnya. Bukan rumah, bukan harta, bukan benda apapun, hanya kualitas batin yang ia latih selama hidup. Inilah mengapa para arif selalu berkata bahwa apa yang kita tanam di hati akan tumbuh sebagai cahaya atau kegelapan di barzakh. Jiwa yang dipenuhi kasih, zikir dan ketenangan akan merasakan barzakh sebagai ruang luas yang lembut, seakan angin tenang menyelimuti seluruh kesadarannya. Namun jiwa yang penuh angkuh, dengki dan amarah akan merasakan barzakh seperti lorong sempit yang menekan dan membuatnya gelisah. Bukan karena azab fisik, tetapi karena hati menanggung pantulan dirinya sendiri. Barzakh sendiri adalah cermin. Ia memantulkan keadaan batin manusia dengan jujur, tanpa kabut, tanpa topeng. Segala sesuatu yang pernah disembunyikan dari manusia lain, niat, pikiran, kebaikan tersembunyi, atau kejahatan kecil yang dilupakan, semuanya muncul sebagai bentuk energi yang terlihat jelas oleh ruh. Inilah fase yang membuat banyak jiwa tersentak, sebab untuk pertama kalinya mereka melihat diri mereka tanpa polesan dunia. Para sufi mengajarkan bahwa siapapun yang memurnikan hati di dunia akan memandang barzakh seperti melihat sahabat lama. Namun bagi yang hatinya kotor, barzakh akan terlihat asing dan menakutkan. Di alam ini, waktu tidak berjalan sebagaimana waktu dunia. 1 detik dapat terasa seperti 1000 tahun, atau 1000 tahun terasa seperti sekejap. Kesadaran ruh tidak lagi terikat aturan material. Ia bergerak mengikuti keadaan hatinya sendiri. Karena itu para arif selalu menekankan pentingnya melatih ketenangan batin selama hidup. Sebab ketenangan itu kelak menjadi kendaraan di alam barzakh. Tanpa ketenangan, ruh akan mudah terperangkap dalam kegelisahan yang ia ciptakan sendiri. Bukan dalam arti hukuman, tetapi sebagai konsekuensi dari getaran yang dibangunnya semasa hidup. Hakikat barzakh mengajarkan satu pesan besar, bahwa hidup bukan tentang umur panjang, prestasi besar, atau pengakuan manusia. Hidup adalah tentang keadaan hati yang kelak menjadi teman setia dalam perjalanan ruh setelah dunia. Barzakh bukan akhir, bukan pula tujuan akhir, tetapi jembatan menuju pertemuan yang lebih agung. Maka barang siapa menyiapkan hatinya dengan ilmu, zikir, cinta, dan kesadaran, ia akan melewati barzakh dengan langkah ringan, seolah pulang ke tempat yang sudah lama ia rindukan. Karena pada akhirnya, yang menemani kita bukanlah dunia, melainkan kualitas jiwa yang kita bangun dalam diam. Bab 3. Saat ruh dicabut dari tubuh. Dalam pandangan tasawuf, detik-detik ketika ruh dicabut bukanlah momen yang tiba secara tiba-tiba, tetapi perjalanan halus yang telah dimulai jauh sebelum ajal menjemput. Para arif sering berkata bahwa sakaratul maut adalah dialog sunyi antara ruh dan Tuhannya, sebuah percakapan tanpa kata yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Pada saat itu, dunia perlahan menjauh seperti bayangan yang kehilangan cahaya, sementara ruh mulai merasakan panggilan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun entah bagaimana sangat akrab. Inilah panggilan pulang, panggilan yang disadari oleh mereka yang hidupnya dipenuhi kesadaran ilahi. Ketika ruh mulai terlepas dari tubuh, ada 2 tarikan besar yang bekerja bersamaan. Tubuh mencoba menahannya karena merasa kehilangan energi kehidupan yang selama ini menghidupinya. Namun ruh sendiri merasakan tarikan lembut dari alam asal yang ingin membawanya kembali. Disinilah muncul rasa berat bagi sebagian orang, terutama mereka yang hatinya penuh keterikatan dunia. Tetapi bagi jiwa yang lembut, yang sepanjang hidupnya berlatih melepaskan, proses ini terasa seperti melepaskan pakaian lama yang tidak lagi nyaman. Ada rasa lega, meski tubuh yang ditinggalkan mungkin tampak berjuang. Para sufi menggambarkan malaikat pencabut nyawa bukan sebagai sosok menakutkan, tetapi sebagai energi yang menjalankan tugasnya dengan penuh ketepatan dan kelembutan. Ketakutan akan Israel hanya muncul dari hati yang tidak pernah mengenal Tuhan dengan cinta. Sebaliknya, mereka yang hidupnya dipenuhi zikir,
dan pengenalan akan rahmat ilahi, merasakan kehadiran malaikat bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai penjaga yang menjemputnya menuju rumah abadi. Inilah sebabnya sebagian orang meninggal dengan wajah damai, seakan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pada saat sakaratul maut, kesadaran ruh melebar melebihi batas tubuh. Ia dapat melihat dunia dengan pandangan yang jauh lebih luas, bahkan dapat melihat hadirnya malaikat serta suasana akhir hidupnya sendiri. Namun ia tidak lagi mampu berbicara, sebab lidah fisik telah kehilangan kekuatannya. Para arif mengatakan bahwa pada momen ini, manusia menyesali setiap amarah, setiap kelalaian, dan setiap peluang kebaikan yang ia sia-siakan. Tapi ia juga merasakan kelegaan dari setiap perbuatan baik sekecil apapun, sebab ruh merasakan cahaya dari amal itu menguatkan perjalanannya. Kematian bukan sekadar berakhirnya nafas, tetapi awal dari kebenaran yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika ruh berhasil melepaskan diri sepenuhnya dari tubuh, ia akan merasa ringan seperti sesuatu yang akhirnya kembali pada frekuensi asalnya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi tekanan jasmani, hanya kesadaran murni yang bergerak menuju alam berikutnya. Proses ini membuat para sufi menekankan pentingnya hidup dengan hati yang lembut dan ikhlas, karena keadaan saat ruh dicabut akan sangat ditentukan oleh apa yang kita bangun dalam batin. Dan siapapun yang hidup dengan ingat pada Tuhan akan mati dengan tenang dalam genggamannya. Bab 4. Cahaya yang menyambut perjalanan ruh. Dalam tasawuf, salah satu rahasia paling lembut namun paling mendalam adalah hadirnya cahaya yang menjemput setiap ruh setelah ia keluar dari tubuh. Cahaya ini bukan cahaya yang terlihat oleh mata dunia, melainkan cahaya kesadaran, cahaya yang memancar dari rahmat ilahi. Para arif sering menggambarkan momen ini sebagai keindahan yang tak terucapkan. Seakan seluruh beban dunia runtuh dalam sekejap, digantikan oleh kehangatan yang menenangkan sampai ke inti ruh. Inilah momen ketika manusia untuk pertama kalinya melihat kehidupan tanpa filter dunia, tanpa kabut ambisi dan rasa takut. Cahaya itu menyambut bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih Tuhan mendahului segalanya. Setiap ruh menyaksikan cahaya itu dengan cara berbeda, sesuai dengan kondisi batin yang dibawanya. Bagi jiwa yang sepanjang hidupnya membersihkan hati dengan zikir, kebaikan, dan kesadaran, cahaya itu tampak sangat dekat dan lembut, seakan memeluknya dalam kedamaian. Namun bagi jiwa yang gelap oleh kemarahan, kedengkian, dan kesombongan, cahaya itu tampak jauh, redup, atau bahkan menyilaukan hingga membuatnya terkejut. Bukan cahaya yang berubah, tetapi hati manusia yang tidak mampu menanggung kelembutannya. Disinilah tasawuf mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan di dunia adalah latihan untuk mampu menerima cahaya itu tanpa ketakutan. Pada saat ruh menyaksikan cahaya ilahi, kesadaran yang selama ini tertidur perlahan bangun. Manusia menyadari betapa kecilnya dunia, betapa singkatnya umur, dan betapa sia-sianya pertengkaran serta ambisi yang menguras hati. Cahaya ini bukan hanya penerang, tetapi pengungkap. Ia memperlihatkan hakikat amal, niat, dan cinta yang pernah kita berikan. Dalam cahaya itu, bahkan satu senyuman tulus yang pernah kita berikan pun tampak bersinar, menenangkan ruh seperti air yang menyejukkan dahaga panjang. Dan sebaliknya, kezaliman sekecil apapun tampak seperti noda yang membuat ruh merasa berat. Para sufi menyebut cahaya ini sebagai Nur Rabbani, cahaya yang berasal dari sumber segala kehidupan. Cahaya inilah yang menjadi penyambut pertama ruh sebelum memasuki alam barzakh sepenuhnya. Ia mengajarkan ruh untuk melepaskan keterikatan yang masih tersisa, rasa sayang yang berlebihan pada dunia, kekhawatiran yang ditinggalkan, atau penyesalan yang menumpuk. Semua itu pelan-pelan mencair ketika ruh didekatkan kepada cahaya. Dalam momen inilah banyak ruh merasa ingin terus mendekat, seakan menemukan jawaban dari kerinduan yang selama ini tidak pernah bisa dijelaskan di dunia. Cahaya yang menyambut ruh adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, bahkan pada saat perpisahan paling sunyi sekalipun. Cahaya itu adalah bukti bahwa manusia tidak berjalan sendirian dalam perjalanan yang menakutkan ini. Ia adalah pelita yang menunjukkan arah, penenang bagi jiwa yang resah,
dan panggilan bagi ruh yang rindu untuk kembali. Karena itu, para sufi senantiasa menjaga hati agar tetap bersih, sebab hanya dengan hati yang bening, seseorang dapat merasakan keindahan cahaya itu tanpa rasa gentar. Dan ketika tiba saatnya, ruh yang terlatih oleh cinta dan kesadaran akan menyambut cahaya tersebut dengan damai, seakan akhirnya pulang ke rumah yang selama ini dirindukannya dalam diam. Bab 5. Perjalanan ruh menyusuri jalan yang tak terlihat. Menurut para sufi, setelah ruh meninggalkan tubuh dan disambut oleh cahaya ilahi, ia mulai memasuki sebuah perjalanan yang tidak lagi terikat oleh waktu dan ruang. Perjalanan ini bukanlah perjalanan dengan langkah seperti manusia berjalan di bumi, tetapi perjalanan kesadaran yang bergerak sesuai dengan kondisi batin. Ruh tidak terbang, tidak melompat, tidak menempuh jarak, ia bergerak karena tertarik oleh gelombang nur yang memanggilnya. Para arif menggambarkan fase ini seperti terbukanya lembah-lembah halus yang selama hidup hanya bisa dirasakan melalui intuisi. Kini, semua itu hadir dengan jelas tanpa perlu imajinasi atau konsep apapun. Jalan ruh setelah kematian tidak seragam. Ada yang melewatinya dengan kecepatan halus dan tenang, seperti air yang mengalir tanpa hambatan. Ada pula yang melalui jalur berliku, dipenuhi bayangan-bayangan dari kehidupan dunia yang belum ia lepaskan. Semua itu bukan hukuman, melainkan pantulan keadaan hati yang dibawanya saat meninggalkan jasad. Jika semasa hidup hati dipenuhi rasa syukur, kasih dan ketulusan, perjalanan ini menjadi ringan dan penuh keteduhan. Namun bila hati penuh kemarahan dan penyesalan, perjalanan terasa berat, seakan ruh menanggung jejak gelap yang ia ciptakan sendiri. Para sufi percaya bahwa ruh dalam perjalanannya bertemu dengan makhluk-makhluk cahaya yang ditugaskan untuk membimbingnya. Mereka bukan malaikat dalam bentuk yang dibayangkan oleh manusia, tetapi energi yang memancarkan ketenangan dan arahan. Mereka membantu ruh memahami tahap-tahap yang harus ia lewati, mengajarkan bahwa hidup di dunia hanyalah persiapan agar ruh mampu berjalan tanpa ketakutan. Bagi jiwa yang bersih, kehadiran makhluk-makhluk ini terasa seperti ditemani oleh teman lama. Namun bagi jiwa yang gelisah, kehadiran mereka membuatnya tersadar secara mendalam atas hidup yang pernah ia jalani. Di tengah perjalanan itu, ruh juga akan melihat bentuk hakikat amalnya sendiri. Amal bukan lagi catatan atau angka, tetapi wujud yang menyertainya. Kebaikan yang pernah ia lakukan tampak seperti cahaya yang memandu langkahnya, memberi kenyamanan di setiap tahap. Sedangkan dosa, terutama yang tak sempat ia sesali, tampak seperti bayangan yang menahan. Bukan karena Tuhan ingin menyulitkan, tetapi karena ruh sedang berhadapan dengan pantulan dirinya yang paling jujur. Di alam ini, semua niat manusia hidup sebagai energi, dan ruh merasakan akibat dari apa yang ia tanam. Pada akhirnya, perjalanan ruh menyusuri jalan yang tak terlihat ini mengajarkan satu pelajaran agung, bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, tetapi pembentukan kualitas jiwa. Di dunia, manusia sering tidak menyadari bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, melahirkan getaran yang menjadi teman atau beban dalam perjalanan setelah mati. Itulah sebabnya para sufi mengajarkan kelembutan, ketulusan, dan kesadaran bukan sebagai teori, tetapi sebagai bekal untuk perjalanan panjang yang menanti setelah dunia ditinggalkan. Dan saat ruh melangkah lebih jauh ke alam berikutnya, ia mengerti bahwa perjalanan itu bukan sesuatu yang asing, melainkan kelanjutan dari apa yang ia bangun dalam hidup dengan setiap nafas. Bab 6. Pertemuan ruh dengan hakikat dirinya. Menurut ajaran tasawuf, salah satu fase paling menggugah setelah ruh meninggalkan dunia adalah saat ia berhadapan langsung dengan hakikat dirinya. Di dunia, manusia selalu melihat dirinya melalui cermin fisik, pencapaian, pujian, atau penilaian orang lain. Namun setelah mati, semua itu runtuh seperti debu yang tertiup angin. Ruh tidak lagi bisa bersembunyi di balik nama, jabatan, maupun penampilan. Ia melihat dirinya sebagaimana adanya, jernih atau keruh, ringan atau berat, bercahaya atau gelap. Inilah pertemuan paling jujur yang pernah dialami manusia. Pertemuan yang tak dapat dihindari oleh siapapun. Para sufi menggambarkan momen ini sebagai penyibakan tabir yang telah menutupi hati manusia selama hidupnya. Dalam keadaan ini,
ruh melihat kualitas batin yang selama ini tersembunyi dari mata dunia. Setiap rasa iri, dengki, pemaaf, ikhlas, sabar atau sombong, semuanya tampak jelas sebagai energi yang memiliki bentuknya masing-masing. Kebaikan tampak seperti cahaya yang menenangkan, sementara dosa yang tidak disesali tampak seperti kabut pekat. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk membuat ruh memahami apa yang sebenarnya ia bawa dari dunia. Di sini, manusia baru benar-benar memahami bahwa yang ia rawat selama hidup bukanlah tubuh, tetapi jiwanya. Ketika ruh mulai mengenali hakikat dirinya, ia juga mulai merasakan penyesalan atau kelegaan dengan intensitas yang jauh lebih besar daripada hidup. Penyesalan yang dulu terasa ringan kini menjadi beban, bukan karena ada yang menyiksa, melainkan karena ruh menyadari nilai setiap kesempatan yang pernah ia abaikan. Begitu pula sebaliknya, setiap kebaikan yang dulu ia lakukan tanpa pamrih terasa seperti angin lembut yang menguatkan batinnya. Para arif berkata, seandainya manusia mengetahui betapa besar nilai satu kalimat baik, satu amalan ikhlas, atau satu maaf dari hati, niscaya mereka tidak akan menyia-nyiakannya di dunia. Dalam fase ini, ruh akhirnya melihat hubungan antara perbuatan dan akibat secara langsung, tanpa jarak. Apa yang dulu terasa kecil, kini tampak besar. Apa yang dulu terlihat besar, kini tampak remeh. Ruh memahami bahwa yang bernilai bukanlah banyaknya amal, tetapi keikhlasan di baliknya. Bahkan amal yang dilakukan demi pujian akan tampak seperti bayangan kosong yang tidak mampu menyinari jalannya. Sebaliknya, amal kecil yang tulus seperti menyingkirkan duri dari jalan atau menenangkan hati seseorang menjadi cahaya yang mengalir lembut, menyertai ruh dalam ketenangan. Pertemuan ruh dengan hakikat dirinya adalah awal dari pemurnian, awal dari pemahaman sejati mengenai siapa sebenarnya manusia di hadapan Tuhan. Di fase ini, ruh mulai menerima bahwa hidup bukanlah tentang mengejar dunia, melainkan tentang menghaluskan nilai diri. Para sufi selalu mengingatkan bahwa siapapun yang dikenali Tuhan bukan karena banyaknya amal, tetapi karena beningnya hati. Dan ketika ruh akhirnya menerima hakikatnya dengan jujur, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kerendahan hati, maka perjalanan selanjutnya akan menjadi lebih ringan, karena ia telah menanggalkan beban yang selama ini mengikatnya pada dunia yang fana. Bab 7, Jembatan Penyesalan dan Pengampunan. Dalam pandangan tasawuf, setelah ruh melihat hakikat dirinya, ia memasuki fase yang disebut para sufi sebagai jembatan penyesalan dan pengampunan. Ini bukan jembatan dalam bentuk fisik, melainkan keadaan batin di mana ruh merasakan seluruh getaran hidupnya dengan intensitas yang jauh lebih jernih. Di dunia, manusia sering menunda meminta maaf, menunda memperbaiki diri, menunda meninggalkan dosa, dan menunda berbuat baik. Namun setelah mati, semua penundaan itu tampil sebagai rasa sesak yang membuat ruh sadar bahwa waktu yang ia miliki telah selesai. Penyesalan di sini bukan siksa, tetapi kesadaran yang sangat tajam yang membuat ruh mengerti betapa berharganya setiap detik hidup yang pernah ia abaikan. Pada jembatan ini, ruh merasakan kembali setiap perbuatan yang ia sesali, bukan dalam bentuk hukuman fisik, tetapi sebagai beban batin yang muncul dari dirinya sendiri. Bila selama hidup ia pernah menyakiti orang lain, ucapan itu kembali sebagai gema yang melukai dirinya. Bila ia pernah menunda kebaikan karena ego atau rasa malas, kesempatan itu kembali muncul sebagai cahaya yang kini tidak bisa ia capai. Namun di sisi lain, setiap kali ia pernah memaafkan dengan tulus, cahaya kelembutan itu hadir sebagai kesejukan. Setiap amal baik yang dilakukan diam-diam, tanpa mengharapkan balasan, kini menyelimuti ruh seperti pelindung yang menguatkan perjalanannya. Disinilah ruh menyadari bahwa pengampunan adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia semasa hidup. Di dunia, manusia memiliki kesempatan untuk menyesal dan memperbaiki, memohon ampun, dan memulai kembali. Namun setelah mati, ruh hanya bisa merasakan hasil dari semua itu. Maka para arif selalu menekankan bahwa hidup adalah ladang pengampunan, ladang perubahan, dan ladang harapan. Tidak ada jiwa yang terlalu gelap untuk diterangi, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama ia masih berada dalam nafas kehidupan.
Kesadaran inilah yang membuat ruh merasa haru saat melihat betapa luasnya rahmat Tuhan yang dulu sering ia abaikan. Jembatan penyesalan ini tidak membuat ruh putus asa. Justru sebaliknya, ia merasakan kelembutan Tuhan yang menyelimuti setiap langkahnya. Ruh melihat bahwa banyak hal yang dulu ia anggap kecil, seperti ucapan lembut kepada orang tua, sedekah sembunyi-sembunyi, atau zikir yang ia lantunkan di tengah malam, ternyata menjadi cahaya yang menguatkan batinnya. Cahaya ini membentuk jalan yang membuatnya mampu melanjutkan perjalanan. Para sufi menggambarkan cahaya ini sebagai buah dari benih-benih kecil yang pernah seseorang tanam di dunia tanpa menyadarinya. Kini, cahaya itu tumbuh menjadi taman batin yang meneduhkan. Pada akhirnya, jembatan penyesalan dan pengampunan mengajarkan ruh bahwa Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Bahkan ketika manusia sudah tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki, ruh tetap merasakan bahwa rahmat ilahi meliputi segala sesuatu. Pengampunan Tuhan bukan hanya diberikan semasa hidup, tetapi juga menyertai ruh dalam perjalanannya, memberi ketenangan dan harapan. Karena itu para sufi selalu menasihati umat, jangan tunda taubat, jangan tunda kebaikan, jangan tunda meminta maaf, dan jangan tunda memaafkan. Sebab pada akhirnya, semua itu adalah bekal yang akan menerangi perjalanan ruh dan membuatnya mampu melewati jembatan ini dengan damai, bukan dengan ketakutan. Bab 8. Cahaya, syafaat, dan pertolongan ruhani. Dalam ajaran tasawuf, setelah ruh melewati jembatan penyesalan dan pengampunan, ia memasuki fase di mana pertolongan ruhani mulai terlihat dengan lebih jelas. Pertolongan ini bukan sekadar bantuan yang datang dari luar, tetapi pancaran kasih ilahi yang menyentuh hati setiap hamba sesuai dengan kadar kedekatannya kepada Tuhan semasa hidup. Para sufi menggambarkan momen ini sebagai datangnya angin lembut setelah badai panjang. Angin yang membuat ruh merasa bahwa meski hidup penuh kekurangan dan kesalahan, kasih Tuhan jauh lebih luas dari ketakutan manusia. Disinilah ruh menyaksikan bahwa rahmat bukan hanya teori, tetapi realitas yang mengalir bagaikan arus cahaya yang menuntun perjalanan menuju alam yang lebih tinggi. Salah satu bentuk pertolongan ruhani yang sering disebut dalam tasawuf adalah syafaat, yakni intervensi kasih dari makhluk-makhluk mulia yang diizinkan Tuhan untuk menolong hamba-hamba tertentu. Syafaat bukan barter amal, bukan pula hadiah tanpa sebab. Ia hadir sebagai buah dari cinta, adab, dan penghormatan yang pernah seseorang tunjukkan kepada Allah, Rasul-Nya, dan sesama manusia. Para arif berkata bahwa cinta yang tulus tidak pernah mati. Ia tetap hidup bahkan setelah jasad terkubur. Maka dalam perjalanan ruh, cinta yang pernah ia tebarkan, cinta kepada keluarga, orang miskin, guru spiritual, dan nabi kembali kepadanya dalam bentuk bimbingan halus yang menuntun ruh melewati kegelapan. Pada fase ini, ruh juga merasakan doa-doa yang pernah dipanjatkan untuknya. Baik doa dari orang tua, anak, sahabat, maupun mereka yang pernah merasakan kebaikannya. Doa itu tidak hilang di udara, ia menjadi cahaya yang mengejar ruh dalam perjalanannya. Seperti lentera yang menyala di kejauhan, lalu mendekat perlahan, memberi ketenangan dan kekuatan. Banyak ruh yang merasa ditolong oleh doa yang ia sendiri tidak pernah dengar semasa hidup. Para sufi sering menegaskan bahwa doa adalah energi yang tidak lekang oleh waktu. Dan ketika seseorang meninggalkan dunia, doa menjadi salah satu bentuk syafaat yang paling lembut namun paling kuat. Selain itu, amal-amal rahasia seseorang, amal yang tidak pernah ia ceritakan, tidak pernah ia pamerkan, bahkan mungkin sudah ia lupakan, muncul sebagai sahabat yang menemani ruh. Amal ini bukan hanya sedekah uang, tetapi juga kebaikan hati, pengorbanan kecil, kesabaran yang tidak terlihat, atau maaf yang diberi tanpa diketahui siapapun. Di dunia, amal-amal itu tampak kecil, tetapi di alam setelah mati, amal-amal kecil itu tumbuh menjadi kekuatan yang memeluk ruh, menenangkannya, dan membimbingnya. Para arif sering berkata bahwa amal tersembunyi jauh lebih hidup daripada amal yang diumumkan kepada banyak orang. Pada akhirnya, cahaya syafaat dan pertolongan ruhani mengajarkan satu kebenaran mendalam, bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri, baik di dunia maupun setelah mati. Rahmat Tuhan mengalir dalam berbagai bentuk, melalui malaikat, melalui cinta,
melalui doa, melalui amal, bahkan melalui harapan yang pernah disisipkan dalam sujud malam seseorang. Para sufi mengatakan bahwa siapapun yang meninggalkan dunia dengan hati yang masih membawa sedikit saja cinta kepada Tuhan, akan menemukan bahwa cinta itu berkembang menjadi cahaya yang menyelamatkan. Dan dengan pertolongan itu, ruh pun melanjutkan perjalanannya dengan lebih ringan, lebih yakin, dan lebih dekat kepada Sang Maha Pengasih yang selama ini ia cari dalam setiap detik kehidupan. Bab 9, Misteri Penyingkapan, saat ruh mulai melihat tanpa tirai. Dalam perjalanan panjang setelah kematian, para sufi menyebut ada satu fase yang sangat menentukan. Fase penyingkapan, ketika tirai-tirai yang selama hidup menutupi pandangan batin, akhirnya tersingkap satu persatu. Pada tahap ini, ruh tidak lagi melihat dengan mata jasmani, melainkan dengan kesadaran murni yang tidak dibatasi oleh logika, prasangka, atau kebiasaan duniawi. Segala sesuatu tampak dengan kejernihan yang tidak pernah dialami manusia semasa hidup. Ruh mulai memahami makna dari ucapan-ucapan ilahi yang dulu hanya didengar sebagai kata, kini terasa sebagai kebenaran yang mengalir tanpa keraguan. Penyingkapan ini bukan tentang melihat hal-hal gaib semata, tetapi tentang memahami hakikat diri, hubungan dengan Tuhan, dan tujuan penciptaan secara langsung tanpa perantara. Pada momen ini, banyak ruh tercengang karena mereka menyadari betapa besar jarak antara apa yang mereka yakini di dunia dengan realitas yang sebenarnya. Keyakinan yang dulu hanya di lidah kini diuji dengan cahaya yang menembus setiap lapisan. Ruh melihat amalnya bukan sebagai catatan angka, tetapi sebagai pancaran energi yang membentuk warna-warna tertentu di sekelilingnya. Kebaikan memancarkan cahaya lembut yang menenteramkan, sementara kelalaian dan kesombongan tampak sebagai bayangan yang menekan. Penyingkapan ini membuat ruh memahami bahwa setiap niat, setiap laku kecil, bahkan bisikan hati yang paling tersembunyi telah membentuk dirinya selama ini. Dan semua itu kini tampil di hadapannya tanpa bisa disembunyikan. Para sufi menggambarkan fase ini sebagai saat ketika seseorang akhirnya melihat dirinya yang sebenarnya, bukan dirinya yang dibangun oleh topeng sosial, reputasi, atau citra dunia. Ruh menyaksikan bahwa yang paling bernilai bukan apa yang dipamerkan kepada manusia, melainkan apa yang dicatat Tuhan dalam diam. Pada titik ini, banyak ruh merasakan semacam keharuan yang dalam sebab mereka menyadari betapa Tuhan telah menutupi aib mereka selama hidup, memberi kesempatan demi kesempatan agar mereka kembali kepadanya. Dalam penyingkapan ini rahmat Tuhan terlihat bukan hanya pada pahala, tetapi juga pada penundaan hukuman, penutupan keburukan, dan bisikan-bisikan hidayah yang dulu sering diabaikan. Ada pula ruh yang mulai melihat jalur yang disiapkan untuknya, jalur yang berbeda-beda sesuai perjalanan batin masing-masing. Ada yang diberi jalan cahaya menuju ketenangan yang lebih tinggi, ada yang diberi jalan pembersihan agar kembali layak, dan ada pula yang berjalan melalui lorong-lorong refleksi untuk menuntaskan apa yang belum selesai. Tidak ada perjalanan yang identik, karena setiap hamba punya kisahnya sendiri bersama Tuhan. Penyingkapan ini membuat ruh memahami bahwa hidup bukan hanya tentang amal, tetapi tentang perjalanan batin yang membentuk kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan kedekatan itulah yang kini menjadi kompas bagi arah perjalanan selanjutnya. Akhirnya, fase penyingkapan ini menjadi gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan diri sendiri. Ruh tidak lagi mencari jawaban melalui kata-kata, tetapi melalui kehadiran yang terasa begitu nyata, begitu dekat, begitu menyentuh inti eksistensi. Para arif sering berkata bahwa di dunia, manusia hanya melihat bayang-bayang, tetapi setelah mati, ia melihat sumber cahaya itu sendiri. Penyingkapan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru, di mana ruh mulai memasuki pemahaman yang lebih luas tentang kasih, keadilan, dan kebijaksanaan ilahi. Dengan ketundukan yang lahir dari kesadaran penuh, ruh pun melangkah menuju bab berikutnya, membawa cahaya pengetahuan yang baru dibukakan oleh Tuhan. Bab 10, kembali kepadanya, puncak perjalanan ruh menurut tasawuf.
Pada puncak perjalanan ruh, para sufi menggambarkan sebuah fase yang tak lagi dapat diurai oleh logika biasa. Sebuah titik kepulangan yang bukan tentang tempat, melainkan tentang kembali pada asal-usul keberadaan. Dalam tasawuf, kematian bukan akhir, melainkan pintu yang membawa hamba pada kehadiran ilahi, yang selama hidup hanya bisa dirasakan lewat isyarat, doa, dan getaran hati. Di fase terakhir ini, ruh menyadari bahwa seluruh ketakutan, kesedihan, dan keinginan yang dulu begitu membelenggu ternyata hanyalah fata morgana yang menghilang ketika cahaya Tuhan menyentuh kesadaran terdalamnya. Ia mulai menyadari bahwa seluruh jalan hidup, baik luka maupun bahagia, tidak pernah terlepas dari rencana kasih yang mengarahkannya kembali pada sang sumber. Ruh yang mencapai tahap ini merasakan kedamaian yang tidak menyerupai kedamaian dunia manapun. Kedamaian itu tidak hadir karena terbebas dari beban, tetapi karena ruh menyatu dengan penyerahan total. Tidak ada lagi pertanyaan, mengapa? Tidak ada lagi kegelisahan, bagaimana? Yang ada hanyalah penerimaan penuh, seolah ruh berkata, "Inilah aku sebagaimana engkau menciptakanku, dan kupulang sebagaimana engkau memanggilku." Pada momen ini, seluruh tabir yang memisahkan hamba dari Tuhan gugur satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kehadiran yang luar biasa lembut, namun begitu kuat hingga membuat ruh larut dalam ketenangan yang mendalam. Inilah yang disebut sebagian sufi sebagai awal dari liqa, perjumpaan batin yang tidak pernah bisa diceritakan, hanya bisa dialami. Di hadapan cahaya ilahi, ruh melihat bahwa semua amal, penyesalan, kebaikan, kesombongan, doa, dan kelalaiannya bukan sesuatu yang membuatnya ditolak atau dijauhkan, tetapi bagian dari perjalanan panjang yang mengantarnya pada kematangan jiwa. Ruh memahami bahwa Tuhan tidak menghitung manusia sebagaimana manusia menghitung dirinya sendiri. Tuhan melihat niat, perjuangan, air mata, dan secercah keikhlasan yang terkadang tidak disadari oleh pemiliknya. Di titik kepulangan ini, ruh merasa dipeluk oleh kasih yang tak terbatas. Kasih yang sejak awal mengajaknya kembali, meski manusia sering tersesat dalam ruang dunia yang penuh ilusi. Kemudian tibalah sebuah keheningan yang paling suci, sebuah keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh oleh kehadirannya. Ruh tidak lagi bergerak karena ketakutan atau harapan, tetapi oleh ketertundukan yang lahir dari cinta yang sangat mendalam. Dalam tasawuf, inilah saat di mana ruh benar-benar mengenal Tuhannya, bukan lewat kata, bukan lewat kitab, bukan lewat guru, tetapi melalui pengalaman langsung yang meresap ke inti wujud. Tidak ada suara, tidak ada bentuk, tetapi ruh tahu dengan pasti bahwa ia berada dalam naungan yang tidak pernah ia rasakan selama hidup. Semua keraguan runtuh, semua keresahan melebur, dan yang tersisa hanyalah keyakinan murni bahwa Tuhan tidak pernah jauh, bahkan ketika manusia merasa paling tersesat. Dengan demikian, perjalanan ruh menurut tasawuf berakhir bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kepastian bahwa kepulangan kepada Tuhan adalah pulang kepada kasih yang sejak awal telah menanti. Inilah rahasia terbesar yang sering terlupakan oleh mereka yang hidup dalam hiruk-pikuk dunia, bahwa setiap sujud, setiap luka, setiap pencarian, dan setiap helaan napas sebenarnya sedang menuntun manusia menuju momen ini. Momen ketika ruh kembali kepada sang pemilik ruh dengan hati yang telah dibersihkan oleh perjalanan panjangnya. Dan disinilah bab akhir dimulai, bukan sebagai penutup, tetapi sebagai kelahiran baru menuju kehidupan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah menyaksikan hakikat dengan mata hati yang terbuka sepenuhnya. Kini, setelah perjalanan panjang ruh kita jelajahi bersama, biarkan kata-kata ini menetap sebentar di hatimu. Kematian bukan kegelapan, melainkan kepulangan. Dan setiap detik hidup adalah undangan untuk lebih dekat padanya. Jika narasi ini membuka sedikit saja pintu kesadaranmu, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini, dan tetap ikuti kanal ini untuk kajian makrifat berikutnya. Sampai bertemu di perjalanan ruhani selanjutnya. Semoga cahayanya selalu menjagamu.